DPRD Kabupaten Bovendigul segera dimulai. Pimpinan DPRD Bupati Bovendigul, Kapolres Bovendigul, dan Universitas Bovendigul, Sekretaris Daerah memasuki ruangan hadirin dimohon. Pimpinan DPRD serta seluruh DPRD, yang terhormat Sekda Bovendigul, seluruh asisten, staf ahli serta seluruh kepala PDID, pimpinan pemerintah Kabupaten Bovendigul serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sidang dewan yang terhormat, berdasarkan catatan daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD pada acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Bovendigul dalam rangka pembahasan rancangan perubahan UA dan rancangan perubahan UPS dari tahun 2023 dengan agenda 1. Laporan Badan Anggaran, 2. Persetujuan lisan anggota, 3. Penandatanganan surat keputusan DPRD, 4. Pendapat akhir kepala daerah, 5. Penandatanganan nota kesepakatan bersama, dan yang terakhir penyerahan hasil sidang kepada pemerintah daerah. Hari Selasa, tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023, dari jumlah 20 anggota dewan disampaikan sebagai berikut. Hadir 16 orang, berhalangan tetap 1 orang, uji pimpinan 1 orang, ditunggu kedatangannya 2 orang. Demikian sidang dewan yang terhormat, tanda merah 17 Oktober 2023, PLT Sekretaris DPRD Felix Avandi SSB. Selesai. Saya pernyataan yang benar. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dengan agenda keputusan terhadap rancangan perubahan UA dan rancangan perubahan PPS tahun 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara bupati, undangan dan hadirin semua yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Bovendigul dengan acara pembahasan terhadap rancangan perubahan UA dan perubahan PPS tahun 2023 pada hari ini Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023. Dengan ini saya nyatakan skor dicabut dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang terhormat, anggota DPRD Kabupaten Bovendigul dalam rapat paripurna ini dihadiri oleh 16 anggota dari seluruh fraksi yang ada. Sesuai dengan tata tertib rapat paripurna, selain perintah Parlemen dan APBD, dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Memperhatikan kehadiran anggota DPRD telah memenuhi quorum, maka rapat paripurna telah dapat kita
menyampaikan kepada DPRD rancangan perubahan kedua dan perubahan PPAS tahun 2023 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi perubahan kedua dan perubahan PPAS tahun 2023 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah. DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan mulai dari pembahasan pendahuluan bersama OPD, mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran dan PAPD. Sesuai dengan materi muatan rancangan perubahan kedua dan perubahan PPAS sebagaimana ditetapkan dalam PP nomor 12 tahun 2019, fokus pembahasan perubahan kedua dan perubahan PPAS tahun 2023 diarahkan pada kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam perubahan kedua dan perubahan PPAS tahun 2023 dengan memperhatikan laporan realisasi anggaran semester pertama tahun 2023. Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Banggar bersama TAPD secara lengkap dapat disampaikan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut. 1. Memperhatikan capaian realisasi belanja daerah sampai 31 Juli 2023 masih sangat rendah. Rendahnya realisasi belanja menunjukkan OPD tidak sungguh-sungguh melaksanakan program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2023. 2. Usulan perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang ditampung dalam perubahan kedua PPAS tahun 2023 telah memperhatikan capaian realisasi pendapatan dan belanja pada semester pertama tahun 2023 serta sifat yang ditetapkan dalam perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. 3. Untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan OPD perlu menyiapkan SDM yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa kepada masing-masing OPD. Saudara Bupati dan para pembayang kami hormati, untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD pada kesempatan ini Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan. Untuk itu kepada saudara utusan Badan Anggaran diminta untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut dan menyerahkan salinan kepada Ketua DPRD melalui pimpinan rapat di garis selatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pada wilayah DPRD untuk memberikan laporan atas apa yang disepakati kemarin. Lewat perwakilan rakyat daerah Kota Bengkulu, laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu terhadap pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas tahun anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023. Yang terhormat Bupati Bengkulu, yang terhormat Wakil Bupati Bengkulu, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu, yang kami hormati Forum Forkopimda
Kabupaten Bovendigul yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati para asisten dan staf ahli bupati, yang kami hormati seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Bovendigul, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Hasil pembahasan pertama, terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana disampaikan dalam penjelasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun 2023, dapat kami sampaikan struktur perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah ditargetkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.995.995.651 atau mengalami kenaikan sebesar Rp662.998.695 atau 0,47% dari target yang ditetapkan pada APBD induk sebesar Rp1.291.996.956. Pendapatan yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.563.503. Dan asumsi atau sebesar 5,55%, sehingga pendapatan asli daerah menjadi Rp3.691.537. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.264.258.715 atau mengalami penurunan sebesar Rp9.849.211.668 dari APBD induk sebesar Rp1.254.104.384.383. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 23.281.399 rupiah, mengalami penambahan sebesar 14.249.646.860 rupiah dari APBD hidup sebesar 8.796.634.539 rupiah. Kedua, belanja daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebelum perubahan sebesar 1.389.741.417 rupiah. Target belanja ini mengalami penambahan sejalan dengan terjadinya perubahan pada adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran sebelumnya, sehingga menjadi 1.809.856.005 rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 140.214.588 rupiah. Belanja daerah terdiri dari A. Belanja operasi. Belanja operasi sebelum perubahan ditargetkan sebesar 926.288.946 rupiah. Setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar 72.351.807 rupiah, sehingga menjadi 935.567.753 rupiah. B. Belanja modal. Belanja modal sebelum perubahan ditargetkan sebesar 241.893.671 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 58.817.370 rupiah, sehingga menjadi 300.469.711.041 rupiah. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga sebelum perubahan ditargetkan sebesar 1 miliar, mengalami penambahan sebesar 4.114.313.411 rupiah, sehingga setelah perubahan menjadi 5.114.313.411 rupiah. D. Belanja transfer. Belanja transfer ditargetkan sebelum perubahan sebesar 194.364.900 rupiah, mengalami penambahan sebesar 4.686.711.005
Setelah pembahasan mengalami kenaikan sebesar 136.315.893 rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 219.843.660.354 rupiah yang merupakan silva tahun anggaran 2022. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan dan setelah pembahasan rupiah. Pembiayaan neto ditargetkan sebelum perubahan sebesar 77.344.461 rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 134.315.893 rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 219.843.660.354 rupiah. Sidang Dewan Hadirin yang kami hormati, terhadap rencana perubahan prioritas tahun anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana disampaikan dalam penjelasan rancangan perubahan prioritas tahun anggaran sementara APBD tahun 2023 dapat kami sampaikan anggaran per APBD setelah pembahasan sebagai berikut. Satu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pagu anggaran sebelum perubahan sebesar 209.513.400 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 13.488.577.534 rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 239.990.934 rupiah. Dinas Kesehatan. Pagu sebelum perubahan sebesar 102.078.520.115 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 6.558 juta rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 109.346.520.115 rupiah. Rumah sakit umum daerah. Pagu sebelum perubahan sebesar 54.990.126.074 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 7.661.000
rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 61.126.074 rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagus sebelum perubahan sebesar 210.800.000 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 48.999.343 rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 259.999.343 rupiah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pagus sebelum perubahan sebesar 42.434.285 rupiah. Setelah perubahan mengalami penambahan sebesar 12.690.000 rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 54.796.334.285 rupiah. 6. Dinas Satuan Polisi Pamung Praja. Sebelumnya, sebelum perubahan sebesar 9.401.549.046 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 1.404.200.000 rupiah. Sehingga setelah pembahasan menjadi 10.869.146 rupiah. 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pagu sebelumnya sebesar 2 miliar, setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 420 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 2.420 juta rupiah. 8. Dinas Sosial. Pagu sebelumnya sebelum perubahan sebesar 14.226.312 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 1.200 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 15.293.226.312 rupiah. 9. Dinas Ketahanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pagu sebelumnya sebesar 6.563.762 rupiah. Setelah perubahan pembahasan tidak mengalami penambahan atau pengurangan atau tetap. 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pagu sebelum perubahan sebesar 7.499.798.696 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 559 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 7.498.798.696 rupiah. 11.
Dinas Ketahanan Pangan. Pagu sebelumnya sebesar 5.58.989 rupiah. Setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar 50 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 5.880.989 rupiah. 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pagu sebelum perubahan sebesar 6.331.127 rupiah. Setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar 285.10.000 rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 6.412.321.172 rupiah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Pagu sebelum perubahan sebesar 12.619.814 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 250 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 12.627.439 rupiah. 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pagu sebelum perubahan sebesar 10.919.522 rupiah. Setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar 150 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 10.494.919.522 rupiah. Dinas Perhubungan. Pagu sebelum perubahan sebesar 14.283.383.594 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 760 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 15.438.594 rupiah. Dinas Komunikasi dan Informatika. Pagu sebelum perubahan sebesar 13.111.333.603 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 300 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 13.481.333.603 rupiah. Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan. Pagu sebelum perubahan sebesar 18.984.141.846 rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami penambahan atau pengurangan atau PK. 18 Dinas Pengelolaan Modal dan Perdagangan Usaha. Pagu sebelum perubahan sebesar 6.554.906.312 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 100 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 6.554.606.312 rupiah. 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pagu sebelum perubahan sebesar 5.621.121.323 rupiah. Setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar 400 juta rupiah, sehingga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Pagi sebelumnya sebesar 11.989.963.337 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 900 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 12.689.663.337 rupiah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Pagu sebelum perubahan sebesar 3.217.851.866 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami penambahan atau perubahan atau tetap. Dinas Perkebunan Pagu sebelum perubahan 18.499.539 rupiah. Setelah pembahasan tidak mengalami penambahan atau pengurangan atau tetap. 23. Sekretaris Daerah Pagu sebelum perubahan sebesar 105.710.816. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 13.760.000 sehingga setelah pembahasan menjadi 119.911.810.818 Sekretariat DPRD Pagu sebelum perubahan sebesar 58.744.368 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 3.050 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 61.494.368 rupiah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Pagu sebelum perubahan sebesar 25.494.337 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 4.225 juta rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 29.593.337 rupiah. 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pagu sebelum perubahan sebesar 247.998.715 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 13.145.411 rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 291.998.144.126 rupiah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pagu sebelum perubahan sebesar 16.979.247.021 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 125
sehingga setelah pembahasan menjadi 28 inspektorat atau sebelum perubahan sebesar 19.375.383.959 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 432 juta rupiah, sehingga setelah perubahan menjadi 20.323.976.894 rupiah. Badan Persatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat pada anggaran sebelum perubahan sebesar 10.202.398.240 rupiah. Setelah pembahasan mengalami penambahan sebesar 14 miliar rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 24.298.240 rupiah. Unsur kewilayahan 20 distrik harus berubah sebesar 61.192.918.750 rupiah. Setelah pembahasan mengalami pengurangan sebesar 3 miliar 478.452.700 rupiah, sehingga setelah pembahasan menjadi 57.696.466.050 rupiah. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama ini para negara dan Kabupaten Bukit menyampaikan beberapa poin yang menjadi perhatian bersama dalam pembahasan rancangan perubahan UAPKS tahun anggaran 2023, yakni dalam perencanaan penyusunan penyelenggaraan hendaknya dapat memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daripada belanja pegawai, serta penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan daerah yang telah ditetapkan. Jadi itu untuk OPD-OPD kami sampaikan untuk menyusun program itu ada perda itu dilaksanakan. Jangan perda itu dianggap hanya sebagai buku atau ini untuk disimpan-simpan. Berdasarkan itu buat program laksanakan, karena itu sudah kesepakatan kita semua buat untuk daerah ini. Jadi buat program itu ada perda tolong. Demikian laporan anggaran yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, sebagaimana laporan hasil pembahasan kami dengan tim anggaran pemerintah daerah, kiranya DPR menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2023 menjadi perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran APBD
Ternyawan SPP, Wakil Ketua Berakat Anggota. 4. Felix Y. Afandi SPP, Sekretaris Bukan Anggota. 5. Petrus Nikolaus Lomba, Anggota. 6. Januar Susebalo Estos, Anggota. 7. John Kuat Luther ST, Anggota. 8. Oral D. L. Anggota. 9. Untung Kunto SK, Anggota. 10. Benjamin Anton, Anggota. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada utusan dan kepada negara DPRD yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan pada anggaran bersama TPD terhadap rencana perubahan KUA dan perubahan PPS tahun 2023? Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya. Sesuai dengan pasal nomor 169 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 220 tahun 2015. Persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan PPS tahun 2023 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Untuk itu telah disiapkan rancangan keputusan DPRD. Berkenan untuk itu pula diminta kepada saudara sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD dimaksud. Pimpinan DPRD Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan, keputusan DPRD Kabupaten Bovendigul tentang persetujuan perubahan kebijakan anggaran KUA dan perubahan prioritas anggaran sementara PPS tahun anggaran 2023 Kabupaten Bovendigul. Pimpinan DPRD Kabupaten Bovendigul menimbang a. bahwa rancangan perubahan kebijakan anggaran dan rancangan perubahan prioritas anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 sebelumnya disampaikan Bupati telah dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Bahwa dengan selesainya pembahasan terhadap rancangan perubahan kebijakan umum dan rancangan perubahan prioritas anggaran sementara sebagaimana dimaksud huruf A perlu memberikan persetujuan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B perlu menetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul. Mengingat 1, 2 dan seterusnya 14 Peraturan DPRD Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Bovendigul menetapkan ke-1 menyetujui rancangan perubahan kebijakan anggaran menjadi perubahan kebijakan anggaran dan rancangan perubahan prioritas anggaran sementara menjadi perubahan prioritas anggaran tahun anggaran 2023. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud pada dokumen ke-1 selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan kebijakan anggaran dan perubahan prioritas anggaran sementara APBD tahun anggaran 2023 yang ditandatangani bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Bovendigul. Ketiga, keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di tanah merah pada tanggal 17 Oktober. Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul Anasius Komeng. Selesai. Terima kasih kepada saudara sekretaris Dewan yang telah membacakan rancangan surat keputusan DPRD. Selanjutnya kami tanyakan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah dapat menyetujui rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPS APBD perubahan tahun 2023? Terima kasih kami sampaikan
tahun 2023 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap rancangan perubahan KUA tahun 2023 dan rancangan perubahan PPS BPD perubahan tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi perubahan KUA dan perubahan PPS BPD perubahan tahun 2023. Persetujuan lisan kota dan persetujuan kota terhadap keputusan DPRD merupakan dasar bagi pimpinan rapat untuk menandatangani keputusan DPRD tersebut. Untuk infonya acara silakan pembawa acara menandatangani. Persiapan penandatanganan. Ketua DPRD silakan mengambil. Posisi penandatangan. Ketua DPRD silakan kembali. Perubahan PPS tahun 2023 menjadi perubahan KUA tahun 2023 dan perubahan PPS BPD perubahan tahun 2023. Sekarang adalah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pendapat akhir kepala daerah dan penandatanganan nota kesepakatan bersama. Kami persilakan yang terhormat Bupati Probolinggo untuk menyampaikan pendapat akhir kepala daerah. Pendapat akhir. Pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan rancangan perubahan kebijakan ini, anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah, rahmat dan karunia kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kesepakatan bersama atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2023. Hadirin sidang dewan yang terhormat dan undangan yang berbahagia. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas dukungan dan kerjasama yang baik bersama pemerintah daerah yang telah melaksanakan rangkaian proses pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama hasil laporan serta rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD terkait dengan pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 dan juga dengan ditandatangani nota kesepakatan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 tersebut. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Probolinggo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan serta jajaran yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan ini sebagai amanat dari peraturan dan undang-undang yang berlaku. Semua proses
Pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas tahun anggaran sebentar. Ini menggambarkan betapa pentingnya menyamakan presensi tentang perubahan asumsi yang melandasi terjadinya perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bosan itu hingga akhir tahun anggaran 2023. Perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas tahun anggaran sebentar tahun anggaran 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Untuk itu, seluruh catatan, rekomendasi, koreksi, kritik dan saran dari komisi serta pada anggaran APBD telah kami catat dan kami terima. Kami berharap kerjasama yang baik ini terus berlanjut dalam menyusun perubahan APBD tahun anggaran 2023 sehingga pembangunan di Kabupaten Bosan itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 yang telah disepakati bersama ini, kemudian akan menjadi acuan bagi setiap APBD untuk menjalankan program dan kegiatan ke dalam rencana kerja perubahan anggaran atau RKPA APBD tahun anggaran 2023 yang kemudian nanti akan dituangkan ke dalam raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Sebelum mengakhiri pendapat akhir ini, atas nama pemerintah daerah saya menyatakan saya setuju terhadap rancangan perubahan kebijakan umum, anggaran dan rancangan perubahan prioritas tahun anggaran sementara tahun anggaran 2023 untuk disepakati bersama menjadi perubahan kebijakan umum, anggaran dan perubahan prioritas tahun anggaran sementara tahun anggaran 2023. Demikian pendapat akhir kepala daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan berkat kepada kita sekalian dalam berkarya, mengabdi, membangun negeri dan melayani masyarakat di atas tanah Kabupaten Bosan itu dengan tulus ikhlas serta niat yang benar. Selamat siang atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhirnya dari pendapat akhir kepala daerah dalam mengikuti rancangan perubahan KUA tahun 2023 dan rancangan perubahan PPAS tahun 2023 menjadi perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2023 dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023. Untuk itu perlu dibentuk kesepakatan bersama yang mengikat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam satu nota kesepakatan. Persiapan penandatanganan prosesi penandatanganan nota kesepakatan kepada yang terhormat Bupati Bosan itu.
Terima kasih. Tidak, mas sampai. Kalau dimasakan kuat dan dimasakan kuat. Dia tadi dibacakan pikir bisa aman deh aman. Bisa minta tapi ini 5 kali kan berapa? Tanah kayak jagung terlalu enak sekali. Itu harus apa? Kita masih Terima kasih. Selanjutnya pada waktu kedua 2020. Wartawannya berapa pun? Kita ya. Ini kalau itu harga mahal. Satu kali jauh kayak tadi kita. Boleh. Izin. Oke, izin Bapak. 1, 2, 3. Dan izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak. Prosesi selesai. Kembali menghubungi dan pimpinan DPRD dipersilakan kembali. Saudara Bupati dan Bapak Paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perubahan kuat dan perubahan PPAS yang telah disepakati menjadi pedoman OPD dalam penyusunan perubahan RA tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada pemerintah daerah dan OPD untuk mempedomani perubahan kuat dan perubahan PPAS
Tegas saya sampaikan dalam hal ini, satu bagi tersebut diberi dan penilaian tidak mengambil keputusan terhadap rapat tentang perubahan pemilih, maka tidak ada perubahan pemilih. Dengan demikian perubahan dua dan perubahan PPS yang kita sepakati tidak ada artinya. Pemerintah daerah dan DPRD harus memaklumi bahwa pembahasan dan penetapan rapat perubahan APBD tahun 2023 telah lama dan tidak dapat dilakukan perubahan APBD tahun 2023. Saudara Bupati dan Rapat Paripurna yang hormati, dengan terang disepakatinya rencana perubahan dan perubahan KPIS tahun 2023, maka berarti pula Rapat Paripurna kita pada hari ini dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Rapat Paripurna dalam pembahasan rencana perubahan 2 tahun 2003 dan rencana perubahan KPIS tahun 2023 selesai dan secara resmi saya menyatakan ditutup. Saudara Bupati dan Rapat Paripurna yang kami hormati, sudah seluruh rangkaian pembahasan rancangan perubahan 2 dan rancangan perubahan PPS APBD tahun 2003. Sekarang mari kita memasuki acara selanjutnya, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perubahan APBD tahun 2003. Berdasarkan catatan daftar hadir, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dengan agenda 1. Mengantar nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan penjelasan 2 Perda dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. 2. Penyampaian materi kepada DPRD. 3. Pandangan umum fraksi dan 4. Jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi. Hari ini Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, dari jumlah 20 anggota dewan disampaikan sebagai berikut. Hadir 16 anggota, izin pimpinan 1, ditunggu kedatangannya 2 anggota, berhalangan tetap 1 anggota. Demikian sidang dewan yang terhormat. Tanah Merah 17 Oktober tahun 2023, PRT Sekretaris DPRD Felix Arfandi SSTP. Selesai. Pernyataan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD selanjutnya dinyatakan. Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota pengantar keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 serta penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara Bupati. Mudah-mudahan hadirin semua yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna dewan pada hari ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan acara penyampaian nota pengantar keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024. Pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan ketentuan pasal
112 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD rapat paripurna selain dari penetapan Raperda dan Abunodi dihadiri oleh lebih setengah jumlah anggota secara fisik. Jumlah kehadiran anggota DPRD yang telah hadir pada saat ini sebanyak 16 orang. Memperhatikan jumlah kehadiran anggota DPRD telah memenuhi quorum. Rapat paripurna ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya sesuai dengan agenda utama pokok kita pada rapat paripurna ini, kami persilakan saudara Bupati untuk menyampaikan nota pengantar keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perubahan APBD tahun 2023 dan penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 dan rencana peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengantar nota keuangan oleh Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan penjelasan Kepala Daerah terhadap peraturan daerah tahun 2005-2025 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kepada yang terhormat Bupati Probolinggo tersebut. Terhadap pengantar nota keuangan Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 dan Raperda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Probolinggo. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang kami hormati, serta sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo yang kami hormati, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia, terutama atas kesehatan pada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna masa sidang ketiga tahun sidang 2022-2023 terhadap paripurna penyampaian pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2023 dan penyampaian rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 dan Raperda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Probolinggo. Pemerintah daerah harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan tercapai sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi antara lain diwujudkan dalam penyusunan perubahan uang dan perubahan PPRS yang akan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
Penyusunan rancangan perubahan KPD tahun anggaran 2023 secara teknis diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan rancangan peraturan KPD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 dan pedoman pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan Bupati Bovendigul nomor 27 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bovendigul nomor 25 tahun 2022 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 serta perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan tahun anggaran sementara tahun 2023 yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul. Sidang Dewan Paripurna yang terhormat. Penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah berjalan sampai dengan semester pertama. Dalam bidang pendapatan, melakukan evaluasi atau rasionalisasi berupa penambahan dan pengurangan terhadap rancangan pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pemerintah pusat, dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, serta penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sifat tahun anggaran 2021. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKP LKPD tahun anggaran 2022, evaluasi terhadap rencana pendapatan bertujuan agar mencapai optimalisasi dalam pencapaian target pendapatan daerah yang dapat dicapai sampai akhir tahun 2023. Kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah untuk perubahan Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 dapat dilihat dari struktur pendapatan daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023. Berpedoman ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman perubahan target pendapatan. Berikut diuraikan komposisi perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan dari sisi pendapatan sampai dengan semester tahun anggaran 2023. Pendapatan daerah dalam APBD itu tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 1.299.956.956 rupiah. Pada rancangan perubahan APBD ini bertambah sebesar 6.62.998.695 rupiah atau bertambah 0,47% menjadi 1.295.395.651 rupiah. Pendapatan daerah tersebut terdiri di atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada sisi pendapatan asli daerah, sebelum perubahan diangkat sebesar 29.128.034 rupiah. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,55% menjadi 30.190.691.537 rupiah. Pendapatan selanjutnya yaitu pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat pada periode ini dianggarkan sebesar 1.250 rupiah, 100.634.383 rupiah. Pada perubahan APBD
sebesar 0,79%, sehingga menjadi 1.250.422.715. Perlu diketahui, terjadi penambahan pengembangan modal tidak berpengaruh besar. Penambahan terjadi pada rincian pendapatan daerah bagi hasil dari penambahan anggota insentif daerah atau insentif fiskal yang diberikan kepada daerah tertinggal atas mencapai tujuan tertentu untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur daerah. Sedangkan terjadi penurunan secara signifikan terjadi pada rincian pendapatan dan non-fisik dana bos reguler. Untuk pendapatan transfer antar daerah, semula diangkat sebesar 15 miliar 369.211.543 rupiah. Dalam rancangan perubahan tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Perlu diketahui bahwa alokasi pendapatan transfer antar daerah masih mengacu pada alokasi pendapatan tahun sebelumnya, yaitu alokasi yang diberikan dari pemerintah provinsi Papua. Hal ini disebabkan karena sebelum ada regulasi yang mengatur tentang alokasi antar daerah yang dikeluarkan dari pemerintah provinsi Papua Selatan. Sidang paripurna Dewan yang berkekuatan. Sedangkan untuk penerimaan yang berasal dari daerah PAD yang sah semula ditargetkan sebesar 8 miliar 756.643.539 rupiah, mengalami penambahan pada subsidian pendapatan. Penambahan pendapatan jiwa tersebut berasal bagi hasil dividen atas PT Freeport tahun 2022, yang mana pada APBD ini telah dianggarkan sebesar 10 miliar rupiah. Pada subsidian pendapatan hasil daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun pada perubahan pada tahun 2023 bagi hasil dividen PT Freeport tahun 2022 ini dipindahkan ke pos pendapatan hibah sesuai dengan nomenklatur yang berlaku dan bertambah sebesar 13 miliar 99.289.399 rupiah. Sehingga pendapatan hibah dari bagi hasil PT Freeport tahun 2022 menjadi 23 miliar 96.289.399. Selanjutnya, dana bagi hasil atas PT Freeport ini penggunaannya diatur merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, yaitu diarahkan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang usaha kelas, serta bidang pemerintahan. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kebudayaan, unsur pemerintahan dan unsur kekhususan. Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan realisasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, belanja daerah pada perubahan pemerintahan tahun 2023 ini sudah harus dialokasikan untuk pemilu kada serentak tahun 2024. Sidang paripurna Dewan yang berkekuatan. Secara keseluruhan, anggaran belanja daerah Kabupaten Bogor pada APBD itu sebesar 1.399.741.417 rupiah. Pada rancangan perubahan APBD pertama sebesar 10,24%, sehingga menjadi 1 miliar 509 juta 600.000
rupiah dengan rincian dapatan berikut. Belanja operasi pada perubahan tahun anggaran 2023 diproyeksikan naik sebesar 6,51%. Dari APBD atau menjadi 988 miliar 928 juta 342.988 miliar. Belanja modal pada perubahan APBD diproyeksikan naik sebesar 26% jika dibandingkan dengan APBD sebesar 314 miliar 871 juta 893.671 rupiah menjadi 314 miliar 431 juta 535.896 rupiah. Belanja tidak terduga pada perubahan APBD diproyeksikan sebesar 1 miliar rupiah naik menjadi 7 miliar 789 juta 313.411 rupiah. Belanja transfer pada perubahan APBD tahun 2022 naik sebesar 3% dari APBD itu sebesar 194 miliar 307 juta 364.900 rupiah menjadi 200 miliar 370 juta 364.900. Kondisi umum pemilihan daerah dalam rangka perubahan APBD tahun 2023 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang disediakan untuk mengenakan setiap penerimaan yang perlu dibayar atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam perubahan APBD Kabupaten Pasar Minggu tahun anggaran 2023, pembiayaan daerah dirinci sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2023 naik sebesar 63,33% dari anggaran semula sebesar 77 miliar 340 rupiah menjadi 211 miliar 883.660.354 rupiah. Penambahan penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI pada perda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Mengkudu tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 0 rupiah. Pada kesempatan ini pula kami akan menjelaskan perda norma APBD yang kami ajukan kedua perda norma APBD yaitu 1. Rancangan peraturan daerah pusat rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2020 bahwa rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 dilandasi pada ketentuan pasal 263 ayat 3, pasal 264 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor tahun 2015 dan pasal 12 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah
rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2005-2025 adalah merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan pembangunan daerah jangka panjang tahun 2005-2025 yang telah diimplementasikan atau dilakukan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dalam periode 5 tahun di Kabupaten Movenpick. Yang kedua, rencana peraturan daerah Kabupaten Movenpick tentang pajak daerah retribusi daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah disertai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan ekonomi pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di kabupaten kota. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang diwujudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah untuk menjalankan setiap perusahaan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan pemungutan pajak daerah retribusi sebagai bagian dari pendapatan otonomi daerah. Bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan menetapkan peraturan yang dibuat berdasarkan pada ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang mengamanatkan seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan dimaksud di seluruh kabupaten kota diwajibkan untuk melakukan penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah paling lama pada 5 Januari 2024. Terhadap peraturan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Movenpick telah melalui tahapan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM Papua, sehingga tidak lagi terhadap tahapan dimaksud dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Movenpick dan akan dilakukan evaluasi di Provinsi Papua Selatan serta evaluasi dilakukan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Sehingga harapan saya selaku kepala daerah pada tahun 2023 ini, peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini sudah diterapkan dan digunakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Movenpick. Sidang paripurna DPRD dan hadirin sekalian yang saya hormati. Demikianlah secara garis besar gambaran umum yang telah kami sampaikan pada pengantar Nota Keuangan Rakyat Perubahan APBD tahun anggaran 2023 serta rancangan peraturan daerah Kabupaten Movenpick tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 dan rancangan pajak daerah dan retribusi daerah. Penjelasan secara utuh mengenai rincian perubahan APBD tahun 2023 tertuang dalam dokumen Rakerda Perubahan APBD tahun 2023 beserta rangkaian
serta penjabarannya yang tertuang dalam dokumen perubahan dalam dokumen Raker Buku Perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan ini. Untuk itu diharapkan pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk perbaikan selanjutnya. Apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang sudah terkenal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan segala kerendahan, kami berharap kiranya kedua peraturan daerah yang kami ajukan dapat diterima, dibahas, dan selanjutnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Artinya, atas terjadinya kerjasama yang baik dalam menyelesaikan semua tahapan pembahasan dapat, saya selaku kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Provinsi mengucapkan terima kasih atas evaluasi dan sumbang saran yang konstruktif dari segenap anggota DPRD yang terhormat, yang semuanya dengan tujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten yang kita cintai bersama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi amal baik, amal ibadah dalam pembangunan pemilu yang kita cintai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Selesai. Terima kasih yang disampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bukit Tinggi tentang perubahan APBD tahun 2023 dan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bukit Tinggi tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 daerah. Saudara Bupati dan rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikan nota pengantar keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bukit Tinggi tentang perubahan APBD tahun 2023 dan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bukit Tinggi tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2020 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bukit Tinggi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka berakhir pula berjalan tiga pertama. Tahap pertama rapat paripurna kita pada hari ini. Hari ini tanggal 17 Oktober 2023 menjadi sejarah bagi kita. RPJP setelah kepala daerah terpilih dilantik 6 bulan setelah itu wajib disahkan agar rencana pembangunan itu berbeda jangka panjang 5 tahun, tahunan, semester, triwulan. Sejak 2005 baru hari ini kita bahas untuk tetapkan RPJP 20 tahun. Sehingga menjadi catatan bagi kita. Besok DPR baru, kepala daerah baru, 6 bulan awal kerjanya RPJP untuk 5 tahun. Ini pelajaran. Saya apresiasi untuk Bupati dan juga saya apresiasi untuk Bapak Berkat, anggota dewan semuanya. Kita sangat membantu untuk finalisasi rancangan peraturan daerah jangka panjang. Kita selalu jaga ya. Yang kedua juga kita perhatikan bagi
DPRD konsisten dengan apa yang telah disampaikan, terutama UPI-UPI yang memiliki perda yang diciptakan oleh DPRD Kabupaten Bogor wajib diamankan lagi ini saja. Berdasarkan bersama juga masih dilakukan lain. Artinya kewajiban moral kita kepada orang. Kalau ada ini baik juga ternyata kita mengabaikan. Tapi kalau memang pada artinya karena wajib diamankan. Mungkin dia sudah selalu disepakati. Saya kira itu kita wajib berperan itu sebagai pertanggungjawab orang kita. Demikian, seluruh perwakilan pemain yang itu menyampaikan permohonan kepada hakim dan langsung apabila dalam pelaksanaan rapat pemain terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan mengajukan budi dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan diskors. Dengan ini saya skors. Bapak Ibu saudara-saudara, izinkan saya untuk membawa doa dalam kepercayaan iman Kristen Protestan. Bapak Ibu saudara-saudara yang percaya dengan lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong kami. Karena di hari ini lewat dukungan dan penyertaan Tuhan boleh berlangsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pembahasan RKUA dan RPPAS. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini yang Tuhan pakai, Tuhan pilih menjadi pemimpin-pemimpin untuk membawa keadilan dan kesejahteraan di daerah kami, daerah Kabupaten Bogor. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh perangkat daerah. Tuhan memberkati pimpinan DPRD bersama dengan anggota DPRD, semua lembaga masyarakat yang terus menopang mendukung kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Tuhan memberkati, beri hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja, mengabdi, melayani masyarakat yang adalah umat Tuhan dengan jujur dan setia, sehingga tanda-tanda heran yang dapat diwujud nyatakan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam setiap keputusan-keputusan dalam membangun persaudaraan, sehingga dapat terwujudnya pekerjaan yang baik untuk pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Di waktu siang hari ini Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan lewat setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita, baik secara jasmani tapi juga dalam kehidupan rohani, sehingga kami hidup dan terus mensyukuri kasih nyata di dalam kehidupan umat Tuhan. Kasih karunia dan damai Tuhan kami Yesus Kristus dan oleh tuntunan penyertaan kuasa Allah yang kudus menyertai dan memberkati sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.